Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada 2030 hingga 2040. Dalam kurun waktu itu, 70% penduduk Indonesia berada dalam usia produktif 15 tahun sampai 64 tahun. Sisa 30%-nya adalah penduduk dengan usia non-produktif. Pemerintah sangat serius menyambut bonus demografi ini dengan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Kesungguhan ini tak lain untuk mewujudkan generasi emas 2045, sebuah generasi yang diyakini sebagai generasi unggulan, yang bukan sekedar memberi warna, melainkan akan menentukan arah bangsa ke depan. Infrastruktur ini kita kerjakan dan nanti akan terus tetap dilanjutkan. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, ini yang lebih sulit menurut saya, pembangunan sumber daya manusia. Dua hal besar ini akan menjadi sebuah fondasi kokoh bagi kita untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Untuk menyongsong generasi emas itulah, Presiden Joko Widodo memastikan sumber daya manusia Indonesia meningkat kualitasnya. Salah satunya adalah dengan menguasai ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan. Kementerian PUPR punya peran penting memastikan terciptanya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Karena itulah, Menteri Basuki dan jajarannya terus membangun dan merehabilitasi bangunan sekolah dan madrasah. Pada 2020 ini, Kementerian PUPR bertanggung jawab menyelesaikan pembangunan 500 sekolah. Targetnya pada Juli 2020, seluruh pembangunan sekolah bisa rampung. Dalam urusan perbaikan bangunan sekolah, pada 2020 ini Kementerian PUPR akan merenovasi 1.500 bangunan sekolah. Seluruhnya adalah bangunan sekolah yang rusak berat. Menteri Basuki memberikan skala prioritas terhadap bangunan sekolah ini. Pak Bas tentu saja harus putar otak mewujudkan perintah Presiden Joko Widodo. Sebab sebagian besar bangunan sekolah yang rusak berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dari wilayah Indonesia. Menteri Basuki dan jajarannya tentu tak mungkin bekerja sendiri. Kementerian PUPR bekerjasama dengan kementerian lain dan pemerintah daerah, utamanya dalam urusan pendataan sekolah yang layak mendapatkan perbaikan. Ini bertujuan agar anggaran besar yang sudah disiapkan terserap tepat sasaran, sehingga hanya bangunan sekolah yang masuk kategori wajib diperbaiki sajalah yang direnovasi. Kementerian PUPR tak hanya membangun dan memperbaiki sekolah negeri yang rusak saja. Pak Bas juga harus memperbaiki bangunan sekolah madrasah. Pada 2019, Kementerian PUPR sudah memperbaiki 179 madrasah di seluruh wilayah Indonesia. Pada 2020 ini, tak kurang dari 300 bangunan madrasah yang akan direnovasi. Ada yang hanya renovasi ringan, sedang, sampai renovasi menyeluruh.
Ini adalah sebuah kisah. Kisah yang dimulai sebagai perusahaan negara adikarya. Kisah yang hadir dari kesederhanaan cita-cita sebuah bangsa yang baru lahir. Ini adalah sebuah kisah keberanian. Keberanian para pendahulu untuk memulai. Keberanian untuk mengucurkan keringat demi keberlangsungan bangsa. Perwujudan integritas untuk negeri yang berkualitas. Ini adalah kisah pengabdian. Kisah pengabdian di sebuah negeri yang maha luas. Kisah di mana setiap pelosok adalah milik bersama. Setiap individu adalah keluarga bersama. Setiap kebutuhan adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan atas karya besar yang tak mengenal batas-batas. Kebanggaan untuk menggapai negeri-negeri. Sebuah seruan lantang bahwa kita adalah bagian penting peradaban dunia. Ini juga adalah kisah kesedihan. Kesedihan di saat jatuh dan gagal. Kesedihan di saat roda berputar dan menghujam tanah. Hingga poros semangat mengantarnya kembali ke masa kebangkitan. Ini adalah kisah kebangkitan, di mana luka mulai mengering dan kaki semakin kokoh, di mana tangan semakin kuat untuk menggenggam dunia. Ini adalah semangat 6 dekade yang terus mengalir di tubuh kami. Semangat untuk mengabdi dan berinovasi. Semangat untuk terus berjalan bersama di negeri ini. Semangat yang meyakini bahwa kebersamaan dan kekeluargaan adalah cara terbaik untuk terus berlari. Ini adalah kisah kami. Ini adalah Adi. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenaga kerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa. Memperbaiki 10.000 sekolah di seluruh Indonesia tentu bukan hal mudah, belum lagi jika bangunan sekolah terletak di daerah terpencil. Namun inilah tantangan yang harus dikerjakan Menteri Basuki. Karenanya Pak Bas tak ingin pekerjaan berat ini tidak tepat sasaran.
atau bahkan menjadi sia-sia. Untuk memastikan semua berjalan lancar, Kementerian PUPR menerjunkan tim dari pusat ke lokasi pembangunan infrastruktur. Tim ini mendapatkan amanat untuk meyakini bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur sekolah sudah sesuai dengan peraturan dan prinsip dasar pelaksanaan pembangunan. Pada 2019, ada 36 calon pegawai negeri sipil Kementerian PUPR yang ditugaskan Pak Bas. Mereka mendatangi langsung 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sebelum terjun ke lapangan, CPNS ini terlebih dulu mendapatkan pelatihan dan pendidikan dari senior mereka di Kementerian PUPR. Anak muda ini kan, saya ingin mendorong mereka lebih banyak di lapangan daripada di kantor. Itu aja motivasi. Perannya BPSDM untuk mereka gimana? Ya kan harus mengawasi kan, bukan asal insinyur iso ngawasi gawean kan enggak. Ya. Jadi harus ada ilmunya juga, jadi pengawas lapangan, jadi perencana, jadi pelaksana, itu beda-beda. Ya. Jadi ada ilmunya dan itu harus juga tidak hanya teori, makanya para pensiunan juga bisa membantu di dalam rangka memberikan skillnya untuk pengawas, untuk perencana, pengawas, dan pelaksana. Menteri Basuki dan jajarannya di Kementerian PUPR memang mendapatkan amanah yang tak ringan dari Presiden Jokowi. Tapi tugas berat ini memang sudah layak dan pantas dipikulkan ke pundak Pak Bas. PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya,
ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR. PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi, juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang terapan, yaitu Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR, Kajian Pengendalian Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, Kajian Perhitungan Opportunity Cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP infrastruktur PUPR, Litbang Potensi Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman, SPAM, dan Sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021 727 84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Keberadaan infrastruktur adalah vital bagi kemajuan dan kualitas kehidupan suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara, apakah termasuk kategori negara maju atau negara berkembang. Karena itulah kita menyaksikan betapa seriusnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara maju hingga bisa mencapai peradaban modern seperti sekarang ini. Berdasarkan data daya saing World Economic Forum atau WEF tahun 2013-2014, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 61 dari 148 negara di bawah Vietnam. Berarti pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak dan berat untuk mengejar ketertinggalan, mulai dari pengadaan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan kota atau kawasan, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan permukiman yang layak. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menetapkan 4 sasaran strategis untuk penanganan masalah infrastruktur, yaitu: pertama, keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. Kedua, dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Ketiga, dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Dan keempat, dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Agar 4 sasaran strategis tersebut bisa terwujud, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melakukan reformasi organisasi kementerian dengan membentuk lembaga baru,
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. BPIW dibentuk guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur bidang PUPR sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah hadir untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pengadaan Perumahan. Selain itu, kehadiran BPIW akan mendorong pembangunan infrastruktur yang memperhatikan faktor kewilayahan dan komunitas sosial. Pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk proyek fisik, tapi membangun infrastruktur berarti membangun bangsa. Sekolah kami rusak, sekarang sudah bagus. Dulu sekolah kami buruk, sekarang bagus. Begitulah memang tak terlampau tinggi harapan yang tersirat dalam benak Pranta dan Mamat. Para pendidik dengan jutaan murid sekolah di seluruh Indonesia yang berdiri di belakangnya hanya berharap memiliki bangunan sekolah yang nyaman. Bukan megah, apalagi mewah. Yang terpenting, para siswa bisa menyimak berbagai nasihat dan pelajaran dengan tenang, tak kepanasan atau kebasahan karena atap bocor di musim penghujan. Bersyukur keinginan mereka kini terwujud berkat kesigapan Kementerian PUPR. Di bawah pimpinan Menteri Basuki Hadi Mulyono, perintah Presiden Joko Widodo untuk merenovasi ribuan bangunan sekolah yang rusak di negeri ini satu persatu selesai dikerjakan. Satu di antaranya renovasi bangunan SD Negeri 119 Bengkulu Utara ini. Sebelumnya sekolah ini sebelum dibangun merupakan sekolah yang bangunannya tidak terlalu bagus dan anak-anak juga mungkin belajarnya kurang nyaman. Setelah dibangun oleh PUPR, sekolah kami menjadi bagus, kemudian kenyamanan, keamanan sekolah juga lebih terjamin. Dan dulu tembok-temboknya mungkin catnya itu sudah pudar, sekarang sudah lebih baik. Kami sekarang lebih bersemangat mengajar, anak-anak juga lebih semangat belajar. Di Bengkulu Utara, Kementerian PUPR juga merenovasi bangunan SMP Negeri 42. Pada 2019, Presiden menugaskan Kementerian PUPR segera memperbaiki lebih dari 1.600 bangunan sekolah dan madrasah. Menteri Basuki mengajak anak buahnya untuk bergerak cepat. Maka jangan heran jika renovasi kedua bangunan sekolah di Bengkulu Utara ini cuma butuh waktu 6 bulan. Dulu bangunan kedua sekolah ini banyak yang rusak. Dulu sekolah kami rusak, sekarang sudah bagus. Dulu sekolah kami buruk, sekarang bagus. Bangunan sekolah yang rusak kerap menjadi masalah serius. Tak jarang para siswa terpaksa belajar di kelas yang bocor kala hujan. Kondisi ini tentu saja menjadi kendala serius dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Padahal kemajuan sebuah bangsa salah satunya ditentukan dari pendidikan. Jadi wajar saja jika Kementerian PUPR menganggarkan biaya cukup besar untuk merekonstruksi sarana pendidikan. Pada 2019, anggaran untuk rekonstruksi bangunan sekolah mencapai 3,8 triliun rupiah.
Sedangkan untuk bangunan madrasah, anggarannya sebesar 800 miliar rupiah. Presiden Jokowi menyerahkan seluruh urusan renovasi bangunan sekolah ini kepada Kementerian PUPR. Sebelumnya, perbaikan sekolah menjadi tanggung jawab kementerian terkait. Sayangnya langkah ini menimbulkan sejumlah masalah. Misalnya, perbaikan yang dilakukan hanya bangunan kelas saja. Sejak diserahkan ke Kementerian PUPR, perbaikan sekolah dilakukan secara menyeluruh. Tak hanya memperbaiki bangunan kelas, Menteri Basuki dan jajarannya juga membangun dan memperbaiki sarana lain. Ada lapangan olahraga seperti futsal, bola basket, dan bola voli. Ada toilet dengan sarana air bersih, juga di depan kelas disediakan keran air bersih. Kalau yang di PU yang kita kerjakannya harus ada lapangan olahraga dan ada toilet yang baik, termasuk cuci tangan, airnya bagus. Saya kira mudah-mudahan standar ini bisa kita teruskan di sekolah-sekolah. Secara umum saya kira bagus, tapi saya masih minta untuk dilengkapi, diselesaikan landscape-nya supaya sekalian lebih bagus. Begitulah deretan hasil kerja Menteri Basuki Hadimulyono sudah terlanjur menjadi bukti bagi Presiden Joko Widodo bahwa Pak Bas dengan seabrek pengalamannya membangun infrastruktur di Nusantara memang sosok yang mumpuni. Deretan hasil kerja ini terpajang dalam masa jabatannya di kurun 2014 hingga 2019 lalu. Kini Pak Bas sekali lagi harus membuktikan kinerjanya kepada Presiden Joko Widodo hingga 2024 kelak. Kerja cepat, keras, dan cerdas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya dengan menyiapkan sarana infrastruktur pendidikan. Semangat terus Pak Bas!